Selamat datang di mata kuliah Metode Numerik. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai salah satu software geoteknik, yaitu Plaxis. Plaxis itu merupakan salah satu software elemen hingga yang digunakan untuk analisis deformasi, stabilitas, dan aliran air tanah dalam bidang geoteknik. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai tools apa saja yang terdapat di dalam Plaxis dan input material apa saja di dalam Plaxis. Tampilan awal dari Plaxis, kemudian di sini ada beberapa tools. Yang pertama ada bagian soil. Pada bagian soil ini, yang pertama-tama adalah teman-teman bisa membuat geometri atau membuat struktur yang akan dianalisis, yaitu di bagian create borehole. Kemudian setelah itu ada input material, baik itu material tanah, geogrid, flat, angkur, maupun yang lainnya. Ini adalah di bagian input material. Nah, di sini terdapat beberapa tipe. Untuk input parameter tanah di sini, ini pilihannya bagian yang soil and interface. Kalau teman-teman mau menginput sheet file ataupun struktur yang lain, bisa gunakan flat. Kemudian untuk input geogrid di sini sudah ada pilihannya. Kemudian untuk embedded beam row, ini misalkan mau input vertical drain dan sebagainya. Kemudian untuk angkor di sini sudah ada pilihannya. Contohnya di sini kita input soil and interface. Jadi di sini ada bagian new. Pada bagian ini adalah data-data yang akan kita inputkan ke dalam Plaxis. Yang pertama adalah data gamma ya. Di sini ada gamma unsaturated dan gamma saturated. Biasanya diperoleh dari hasil pengujian di laboratorium. Kemudian di sini ada bagian parameter. Jadi nanti ada menginputkan nilai kohesi, sudut geser, kemudian ada Poisson ratio dan modulus elastisitas. Di sini juga ada keterangan dari groundwater. Datasetnya bisa dipilih apakah menggunakan standar USDA atau yang lainnya. Di sini ada nilai permeabilitas, arah X dan arah Y. Kemudian di sini bisa menginputkan thermal. Setelah itu di sini ada bagian interface, nilai R-nya dan inisial. Itu adalah parameter-parameter yang harus diinputkan ke dalam Plaxis khususnya untuk parameter tanah. Kalau misalkan untuk parameter flat, di sini teman-teman bisa menginputkan nilai EA dan EI serta dari nilai berat material tersebut. Kemudian selanjutnya ada bagian geogrid. Untuk geogrid sama yang diinputkan adalah EA-nya. Kemudian pemilihan materialnya apakah elastik ataupun elastoplastik dan lainnya. Kemudian ada bagian angkur. Untuk angkur, ini yang diinputkan adalah nilai EA serta spasi atau jarak antar angkurnya. Setelah itu ada bagian struktur. Pada bagian struktur ini, setelah kita menginputkan geometri pada borehole ini, kemudian kita lanjutkan ke bagian struktur. Nah, tadi geometri yang sudah kita inputkan, kita create menggunakan line. Jadi kita gunakan line untuk membuat struktur atau geometri tersebut. Setelah dibuat geometrinya dengan menggunakan line, baru kita bisa menambahkan misalkan penggunaan angkur ataukah penggunaan geogrid dan sebagainya. Ini kita pilih di bagian ini.
Kemudian setelah semua geometri dan penambahan struktur dilakukan pada bagian struktur ini, selanjutnya ada bagian mesh. Bagian mesh ini nanti kita melakukan meshing dari geometri yang sudah kita inputkan. Semakin kecil meshing yang kita lakukan, maka runningnya akan semakin lama dan keakuratan hasilnya akan semakin bagus. Kemudian selanjutnya ada bagian flow condition. Untuk bagian flow condition ini, apabila geometri yang kalian punya ini mempunyai muka air tanah, bisa dibuat geometri muka air tanahnya pada bagian flow condition. Misalkan muka air tanahnya berada minus 2 meter, itu bisa diinputkan di bagian ini. Tahapan terakhir adalah stage contraction. Pada bagian stage contraction ini, kita membuat tahapan atau step by step dari struktur yang akan kita running. Jadi tahapan awal, struktur itu seperti apa? Misalkan belum adanya beban, belum diberikan seat pile, dan sebagainya itu dilakukan di bagian stage contraction. Kemudian di sini ada dua menu, Selection Explorer dan Model Explorer. Nah, pada bagian Model Explorer di sini ada Attribute Library. Jadi, teman-teman bisa menginputkan material di bagian Model Explorer. Biasanya tadi menginputkannya itu adalah di bagian ini, tetapi bisa juga menggunakan menu pada bagian model. Selain itu juga untuk penggambaran dari geometri bisa digunakan menu stratigraphy, kemudian nanti di bagian borehole. Di sini untuk geometrinya apakah menggunakan line, polygon, ataupun point bisa dipilih di bagian ini tanpa harus kita memilih bagian ini. Jadi ada dua pilihan, boleh menggunakan menu pada bagian structure ataupun menu pada bagian model explorer. Itu untuk pembahasan mengenai pengenalan Fluxys pada bagian 1. Untuk bagian selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan analisis stabilitas lereng dengan menggunakan Fluxys.